Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Dimas. Kali ini gue bakal nempatin janji gue buat bikin review intercom i1 dari China. Setelah sebelumnya udah gue unboxing di video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, silahkan nonton dulu di sini ya. Oke. Sebelumnya gue mau minta maaf karena gue nggak bisa nge-review semua fitur yang ada di intercom ini. Kayak fitur pairingnya, karena gue cuma beli satu intercom dan teman gue belum ada yang punya juga ya, jadi gue belum bisa menguji fitur pairing ke sesama intercomnya. Dan buat daya tahan baterainya gue juga belum bisa uji ya, karena gue baru 2 kali pakai intercomnya dan belum sempet ada touring sama sekali gitu ya, jadi belum tahu seberapa tahan baterainya gitu. Oke, langsung aja. Intercomnya udah terpasang ya di helm gue, di helm K10X Race. Oke, ini dia penampakan intercomnya, intercom i1 dari China. Mirip banget sama intercom i1 dari merek IT ya, sama persis. Oke, kita langsung mulai aja. Yang bakal kita bahas yang pertama itu adalah mic-nya. Mic dari intercom i1 China ini menurut gue pribadi udah lumayan bagus. Fitur anti noise-nya juga bekerja ya, anti noise mikrofonnya itu bekerja, tapi masih ada sedikit noise masuk lah gitu, entah itu angin atau ya suara-suara sekitar yang ya nggak jelas gitulah, tapi cuma sedikit aja. Dan gue udah coba ngerekam hasil dari mikrofon i1 ini menggunakan aplikasi Discord dan juga Bluetooth voice recorder. Oke, langsung kita lihat aja videonya. Ya, ini suara mic kalau visor lagi ditutup apa bedanya nih? Coba ya. Ini visor lagi ditutup suaranya begini. Kalau dibuka begini. Aduh, jalanannya hancur. Ya, untuk mic udah ya. Kemarin sih gue sempet review juga malam. Tapi karena kameranya kurang bagus, jadi kurang kelihatan gitu. Dan gue udah dengerin juga kualitas mic-nya. Ya, itu lumayan bagus lah. Nah, setelah kalian dengerin hasil rekaman mic i1 menggunakan aplikasi Discord dan juga Bluetooth voice recorder, pasti kalian bingung ya, kenapa hasilnya beda. Nah, di situ juga gue bingung ya, entah karena di Discord ada fitur anti noise yang lebih bagus gitu ya, atau teknologinya lebih bagus ya. Karena di Bluetooth voice recorder pun kayaknya ada fitur anti noise-nya gitu. Jadi gue juga kurang tahu, tapi gue udah pernah coba buat telepon di WhatsApp juga, suaranya bagus kayak di Discord kurang lebih. Ya, overall mic buat i1 ini udah cukup bagus sih menurut gue. Kita lanjut ke headset ya, atau speakernya. Gue juga udah ngetes buat dengerin lagu, itu speakernya bagus banget. Kenapa? Yang pertama, speakernya itu udah stereo ya, jadi buat kalian yang nanti memutuskan buat beli intercom ini, jangan salah pasang speakernya ya. Posisinya yang kiri taruh di kiri sebelah helm, yang kanan taruh di kanan helm gitu ya, supaya nanti kalau kalian dengerin lagu yang ada stereonya atau mungkin yang surround gitu ya, biar nggak aneh gitu, biar pas kiri dan kanannya. Dan buat bassnya ya, karena gua sebelumnya pakai MH04 yang nggak ada bassnya sama sekali, kayak ya biasa aja lah, speaker 150 ribuan. Di i1 ini, di speaker i1 ini dia ada bassnya dan itu mantep ya, bisa jedak-jeduk lah buat kalian yang suka bass. Nah, di intercom i1 ini udah pakai Bluetooth 5 ya, jadi ya pairingnya udah cepet banget lah, udah lumayan cepat lah, ada peningkatan dari Bluetooth 4. Dan fitur-fitur yang lainnya udah gue jelasin di video unboxing ya. Yang selanjutnya, fitur yang gak kalah penting yang mungkin banyak ditanyain adalah fitur waterproof dari intercom i1 ini yang harganya cuma 350 ribuan. Bener gak sih dengan harga 350 ribuan bisa dapat intercom yang benar-benar anti air, yang ya IPX6 lah katanya ya di dusnya itu. Dan setelah gue melakukan pengujian, ternyata ini aman ya. Gue udah nguji di kondisi hujan lebat sama kurang lebih itu 20 menitan lah, dan itu masih aman dan ini masih nyala ya. Jadi 350 ribu lu udah dapet intercom yang anti air beneran gitu, bisa lu ajak touring sambil hujan-hujanan lah, aman insyaallah. Terus buat mountingnya sendiri ya, mounting ya dari sini ya, mounting yang ada di sini yang 3M yang buat di helmnya itu udah lumayan kuat juga ya. Udah gue cobain di jalan yang lumayan kurang bagus dan itu masih tahan karena bobot dari unit intercomnya ini juga nggak terlalu berat ya. Dan 3M itu
lem ya atau double tip yang ya terkenal karena kekuatannya, dan itu juga sering dipakai buat action cam lah gitu yang bobotnya lebih berat daripada intercom ini. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Kesimpulan yang pertama, kalau ada yang nanya ya, dengan 350.000 intercom ini worth it nggak sih ya? Kalau menurut gue pribadi, intercom E1 dari China ini worth it banget dengan harga segitu, karena dengan harga segitu ya, yang seperti yang tadi gue udah jelasin, fitur-fiturnya itu lumayan bagus ya, dari mulai mic-nya yang anti noise, terus speakernya yang ada bass dan stereo, terus anti air yang real gitu, yang udah teruji juga, jadi udah bagus sih menurut gue. Terus yang kedua, kesimpulan yang kedua, kalau ada yang nanya mending mana sih intercom ini, E1 ini yang dari China tanpa merek atau dari IT? Menurut gue pribadi, gue lebih milih ini. Kenapa? Karena ya dengan harga yang hampir setengah harga gitu. IT itu kalau nggak salah harganya 600-an ya, sedangkan ini cuma 350-an. Nah itu kan hampir setengahnya ya, dua kali lipat lah. Itu udah dapet intercom yang sama gitu, menurut gue sama. Dan menurut gue pun IT itu cuma rebranding dari intercom ini yang dari China ini. Yang paling membedakan unit E1 dari China dan IT itu adalah garansi 1 tahun dari TAM. Nah itu yang paling membedakan aja ya. Makanya gue bilang ini balik lagi ke kalian. Kalau kalian orang yang kalau beli barang elektronik harus ada garansinya gitu ya, kalian lebih baik milih IT E1 karena udah ada garansi 1 tahun dan klaimnya pun gampang ya, karena garansi TAM itu udah banyak digunakan buat HP ya, handphone. Jadi kalian tinggal pergi ke counter aja yang nerima garansi TAM, ya tinggal klaim aja, gampang banget. Kalau buat unit ini nggak ada garansinya. Kalau misalkan nanti ada kerusakan ya udah rusak gitu aja gitu. Kalaupun ada garansinya ya sulit juga ya, mau klaimnya masuk ke Cina lama banget ya. Nungguin barangnya datang aja 1 minggu kayak nggak sabaran banget, apalagi nungguin garansinya gitu, ngirim lagi, nunggu lagi, lama banget. Kalau gue pribadi sih nggak masalah ya sama garansi, karena ya menurut gue barang elektronik pasti ada masanya lah. Kalau lu udah dapet barangnya yang nggak cacat is oke sih, tinggal lu ngurusnya aja gimana, tinggal lu ngerawatnya aja gimana gitu. Tapi kalau barangnya nyampe dan rusak gitu ya, itu kalian bisa klaim garansi ke Shopee-nya langsung gitu, selaku marketplace yang ngejual barang ini. Ya jadi itu aja ya, intinya lebih beda ke garansi aja, dengan harga yang ya setengah harga lebih murah dari IT. Kalian gak dapat garansi tapi dapat intercom dengan fitur yang sama lah gitu, cuma kelengkapannya aja yang beda dikit ya. Oke, mungkin itu aja dari gua. Review yang gua sampaikan tadi adalah opini gue pribadi, semuanya balik lagi ke kalian masing-masing, sesuai kebutuhan, sesuai budget ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.